Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, Ahad tanggal tanggal 12 Maret 2023 atau bertepatan dengan tanggal 20 Sa'ban 1444 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat dipertemukan kembali di dalam majelis yang berbarokah insyaallah dalam rangka program bahasa Arab basis kelas tatap muka membaca kitab Arab Gundul yang nantinya akan diampu langsung oleh guru kita Al-Ustaz Riga hafizallahu taala, dan alhamdulillah Ustadz telah hadir di tengah-tengah kita dan anak akan coba sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah karena Ustadz sudah hadir dan telah siap untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan secara langsung kepada Ustadzuna Riga hafizallahu taala untuk menyampaikan materinya. Tafadhal Ustadz. Baik, syukran, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mempelajari dan memahami serta mengiqrab kitab Arab Gundul dengan kitab panduan Kitabul Ilmi karangan Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan ini kita masih membahas tentang adab-adab penuntut ilmu. Dan kita telah sampai pada poin yang kelima ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari adab penuntut ilmu yang pertama, yaitu mengikhlaskan niat untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian adab yang kedua yaitu meniatkan untuk menghilangkan ketidaktahuan dari diri kita dan dari orang lain. Kemudian adab yang ketiga adalah meniatkan untuk membela syariat Islam ini. Yang keempat adalah berlapang dada dalam masalah khilaf. Ya, kita masuki pada poin baru, adab atau sifat penuntut ilmu yang kelima, yaitu al-amalu bil ilmi, beramal dengan ilmu. Pada buku PDF itu halaman 26. Ya. Ya, ini pembahasan baru ya tentang perkara yang kelima, adab atau sifat penuntut ilmu. Yang kelima adalah beramal dengan ilmu atau mengamalkan ilmunya. Ya. Al-amalu bil ilmi. Ya, mengamalkan ilmu yaitu dengan tasdiqul akhbar, ya, membenarkan kabar yang datang dari Allah maupun dari Rasulullah. Ketika datang kabar, maka kita benarkan, kita yakini. Dan ketika ilmu itu berupa perintah, maka kita amalkan. Dan ketika ilmu itu berupa larangan, maka kita tinggalkan. Ya. Dan ini adalah poin yang
sangat penting ya mengamalkan ilmu, karena orang yang berilmu tanpa mengamalkan itu seperti orang Yahudi. Bahkan Allah mengancam orang pertama yang masuk ke dalam neraka, salah satunya adalah penuntut ilmu, yang mana dia menuntut ilmu agar dikenal sebagai orang berilmu, bukan ikhlas pada Allah SWT. Tidak mengamalkan ilmu tersebut, hanya ingin dikatakan sebagai orang yang alim atau orang yang berilmu. Baik, kita akan mulai cara membaca kitab ini, yaitu sebentar. Kita baca bersama ya. Bagi yang merasa lingkungannya berisik, mohon dimatikan saja. Tapi yang tidak, yang masih hening atau tidak berisik, boleh untuk ikut dalam membaca ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ya, berkata muallif yaitu Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullah. Al-amru ya. Ini al-amru. Kemudian coba dibaca al-amru. Al-khamisu. Al-amrul khamis. Ya. Kemudian Al-amalu bil ilmi. al-amalu bil ilmi. bil ilmi. Nah, kita mulai ini saja ya. Kita bahas ini dulu cara mengirabnya ya. Al-amru artinya apa? Perkara. Perkara yang Kelima. ya. Jadi ini bentuk adat atau bilangannya itu bentuk tartib ya. Al-khamisu. Kalau yang kelima, kalau 5 itu khamsah ya, atau khamsun. Tapi kalau yang kelima al-khamis ya, dipanjangkan seperti wazan fa'ilun. Wazannya fa'ilun. Jadi seperti 4 itu apa? Arba'atun ya. Jadi robi'un. Jadi wazannya fa'ilun. Artinya ke-5 ya. Perkara yang kelima. Nah, sekarang i'rabnya apa ini? Kenapa dia domah? Akhirannya domah. Kedudukannya Mubtada. apa? Mubtada. Cara mengirabnya adalah Mubtada'un marfu'un Wa alamatu rafi'i. marfu'un wa wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu. Zahiratu fi akhiri. Dhahiratu fi akhir. Mubtada yang marfu, tanda marfu'nya adalah dengan Doma. dhammah zahirah. nampak. Kemudian al-khamisu ya. Naat. Badalun. Naat. Badal. Lebih tepatnya naat ya. Kalau dia wazannya fa'il, i'rabnya adalah naat. Makanya terjemahannya ada yang kelima. Kalau naat itu ada terjemahan yang. Perkara yang kelima. Jadi dia adalah na'tun ya. Na'tun marfu'un Li bil amr. Ya. Naat untuk amru. Ya. Kemudian tabi'ahu fi raf'i. Ya. Wa alamatu
Ad-dhammatu. raf'ihi dhammatu zahiratu Ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih. tanda rafa'nya adalah dhammah zahirah di akhirnya. Ya, kemudian ini mubtada. Khabarnya mana? Al-amalu. Ya, al-amalu. Jadi ada terjemahan perkara yang kelima adalah. Nah, di sini ada adalahnya ya. Antara mubtada dan khabar itu ada makna adalah. Sehingga khabarnya adalah al-amalu. Ya. Tidak bisa kita katakan al-khamisu ini khabar. Kalau seandainya ini kita katakan khobar seandainya, maka artinya adalah apa? Misalkan ini khobar. Perkara itu adalah kelima. Nah, perkara itu Ya. adalah yang kelima. Kelima. Nah, seperti itu maknanya, padahal bukan seperti itu. Ya, artinya sebenarnya adalah perkara yang kelima adalah al-amalu bil ilmi. Nah, al-amalu ini adalah apa tadi? Khobarun Khobar. mubtada'un Ya, marfu'un. khobarun Mubtada'un marfu'un wa alam. khobarun khobaru mubtada'in. Khobaru mubtada'in. Karena khobar itu ada khobar kana, ada khobar ina. Nah, kalau ini khobar mubtada. Khobarun mubtada'un marfu'un. Selanjutnya sama ya, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu fi akhirih, sama. Ya, kemudian bil ilmi. Bil ilmi ini bi-nya alba itu apa? Harful jar. Harful jar. Harful jar. Kemudian al-ilmi Majrur. Bil bi. ya, majrurun bil ba'i. Majrur dengan ba. Wa alamatu jarrihi kasratu Lepas zahiratu fi akhirih kasratu zahiratu fil akhirih fi akhirih. Ya. Dan jar wa majrur muta'alliq kepada Al-amalu. al-amalu. Wal jaru wal majruru muta'alliqani muta'alliqani bi al-amal. Dia terkait dengan amal. Karena dia bisa aja terkait dengan al-amru. Bisa terkait dengan al-khamisu. Kalau dia terkait dengan al-amru, maka artinya perkara dengan ilmu. Padahal maksudnya adalah, yang benar adalah beramal dengan ilmu. Ya. Jadi kita mesti sebutkan muta'alliqnya kemana ya. Karena dia tidak mesti harus bersatu. Ini kebetulan dia memang bersambung ya. Al-amalu dengan ilmu. Karena bisa jadi diselingi dengan kata-kata lain ya. Jadi kita harus tahu nanti ini misalkan diselingi dengan kata-kata lain, harus tahu kita ini muta'alliqnya kemana. Karena dia akan berpengaruh kepada maknanya. Ya. Kalau salah muta'alliqnya, maknanya juga salah. Berarti kalau seandainya salah gitu, Ustaz, di muta'alliq dengan al-amru tadi, jadi maknanya perkara dengan ilmu gitu. Iya, perkara dengan ilmu. Perkara dengan Perkaranya ilmu yang kelima adalah amal. Nah, Oh, itu. seperti itu. Oh, jadi dia disambung dengan yang di muta'alliq itu gitu ya. Iya, harus pas bersambung ya. Tapi kan kita sebutkan, karena ini kebetulan bersambung ya. Tapi bisa jadi Iya. dia terpisah oleh kalimat lain. Nah,
Ya. Kemudian ini an ya'mala. Ya, kita baca dulu sama-sama ya. An An ya'mala langsung aja di ayya Ayyamala ya'mala Talibul ilmi tolibu tolibul ilmi ilmi bi'ilmihi bi'ilmi bi'amalihi bi'ilmihi bukan bi'amalihi bi'ilmihi bi'ilmihi aqidah aqidatan aqidatan Wa ibadatan. ibadatan wa akhlaqan wa akhlaqan wa adaban ya wa adaban wa muamalatan. Artinya yaitu. Jadi ada unsur yaitu di sini ya. Atau ai. Yaitu Seorang penuntut ilmu harus mengamalkan ilmunya gitu. mengamalkan ilmunya Bi'ilmi. baik akidah, ibadah, akhlak, adab dan muamalah. Jadi dia mengamalkan akidah, mengamalkan ibadah, mengamalkan akhlak, mengamalkan adab, mengamalkan muamalah dengan ilmunya. Jadi di sini mansub kenapa kira-kira? maf'ulun bih Maf'ul bih dari ya'mala. dari Ya. Amalan. Nah, kita bahas satu persatu. Sekarang an ini adalah boleh bertanya dulu Ustaz. boleh Mas dari ya. ada yang mau bertanya? Anak mau tanya Ustaz, itu kenapa wa akhlaqan? Itu akhlak ya Ustaz ya. Akhlak. Berarti af'ala gitu Ustaz wazan itu. Iya, sama seperti adab, af'al. Nah, Ustaz. Iya. Ya. Akhlak tuh sudah jadi istilah bahasa Indonesia ya, akhlak. Apa istilahnya bahasa Indonesianya akhlak? Perilaku Budi pekerti. Budi pekerti ya. Ya. Beda dengan adab ya. Adab itu Perilaku. lebih ke tata Sopan cara lah santun. mungkin ya. Kita bilang misalkan adab tidur misalkan. Tidak kita katakan akhlak tidur, tidak kan? Adab misalkan adab masuk ke dalam masjid. Bukan akhlak masuk ke dalam masjid. Beda kan? Perbuatan berarti Ustaz. Kalau adab itu lebih ke tata caranya. Tata cara masuk ke dalam masjid. Tata cara makan. Tata cara minum. Kalau akhlak itu ya bisa akhlak itu mencakup akhlak kepada Allah, ya. Bisa mencakup akhlak kepada manusia. Dan bisa masuk akhlak itu akhlak buruk atau akhlak baik. Tapi di sini maksudnya adalah akhlak baik. Ya, an di sini adalah harf masdar. Ya, harfun masdar. Kemudian ya'mala Fi'il mudhari mansubun. ya, fi'lun mudhari'un mansubun. Bi'an. Mansub dengan an. Wa alamatun nasbihi Fathatun zahiratun. nasbihi al-fathatu zahiratu akhirih. kemudian ya amala. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya talibul ilmi. Ya, talibu. Ini adalah fa'ilun Fa'ilun marfu'un marfu'un wa alamatu raf'ihi wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah.
fi akhirih. Wa huwa mudhaf ya. Ustaz? Ya, wa huwa mudhaf. Betul. Kemudian al-ilmi Mudhafun ilaih. mudhafun ilaihi Majrur. majrurun wa alamatu Wa alamatu jarrihi. Kasratu fi akhir Ya, kasratu al-kasratu Al-kasrah. Az-zahirah. fi akhirih. kasratu zahiratu fi akhirih. Kemudian bi'ilmihi. Nah, bi di sini adalah Afwan jar. harful jar. Jar. Kemudian ilmi Si majrur bi'il. sama Bi- majrur sama dengan ini ya, kita Iya. samakan ini majrurun bil ilmi. Nah, majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al kasratu zahiratu fi akhirih. Kemudian wa huwa mudhaf ya. Dia ini Ya, mudhaf. Adapun hanya adalah al-ha'u Ilaih. al-ha'u dhamir. Domirun muttasilun Atas. mabni ala sukun domirun Dhamirun atas. muttasilun domirun muttasilun mabniun ala Mabniun al-kasri. Tasri. alal kasri. Nah, mabniun alal kasri wa alamatu bukan. Mabniun alal kasri. Kemudian Fi fi mahalli. fi mahalli Hal jarrin jar bil mudhafun idhofah. Fi ilaihi. mahalli jarri Fi mahalli jar bil idhofah. bil idhofah. Atau mudhafin ilaihi. Fi mahalli jarrin, fi mahallil jar atau fi mahalli jarrin. Yang kita jarrin. Fi mahalli jarrin bil idhofah. Nah, kemudian wal jar wal majrur muta'alliq kepada Ya mala. ya'mala. Ya mala. Ini muta'alliqnya kepada ya'mala. Ini saya bilang tadi dia tidak harus bersambung nih, kalau ini kebetulan bersambung dengan muta'alliqnya. Kalau ini dia terpisah dengan kalimat lain. Nah, jangan bilang bi ilmihi itu muta'alliq kepada ilm atau talib. Yang benar adalah ya'mala, artinya mengamalkan dengan ilmunya. Kemudian aqidatan Maf'ulun bih. Lebih maf'ulun bihi Mansubun. Sumbun. maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatun nasbihi Bismihi. al-fathatu al-zahiratu. Al-fathatu zahiratu. Akhirihi. Ya. Kemudian akidah ini yang berkaitan dengan hati, ya. Keyakinan. Jadi kita mengamalkan ilmu yang berkaitan dengan akidah yang berasal dari Allah dan Rasulnya, kita amalkan, yaitu dengan membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itu maksudnya kita mengamalkan akidah. Kemudian ibadah, ya. Wa di sini adalah Harfun. harful atfin. Kemudian ibadah Ma'tufun. ma'tuf ala Ma'tuf aqidatan. ala aqidatan. Ya.
Ya, ibadah ini lebih umum ya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kullu ismin ismun jami'un yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali az-zahirah wal batinah. Ya, setiap apa tadi yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah berupa perkataan dan perbuatannya seperti sholat, kemudian zakat, itu ibadah. Kemudian akhlakon, akhlak di sini sama dengan ibadah, di mana wa'nya juga harus ataf, ini maktuf. Cuma ini juga huruf ataf, ini maktuf. Ini huruf ataf, ini maktuf. Jadi kata Syekh, hendaknya para penuntut ilmu tersebut mengamalkan akidah, ibadah, akhlak, adab, muamalah dengan ilmunya. Jadi tidak sekedar mengilmui, tetapi juga mengamalkan. Yang tadi Anda katakan bahwa mengamalkan itu bisa dengan mengamalkan, membenarkan, dengan membenarkan kabar. Membenarkan misalkan kabar tentang bahwa hari kiamat itu pasti terjadi, itu janji Allah. Nah, kita tahu kabar itu, maka bagaimana mengamalkannya? Cara mengamalkannya adalah dengan membenarkan, dengan meyakini. Itu salah satu cara untuk mengamalkan ilmu. Jadi itu amalan hati. Adapun ilmu yang berupa perintah, misalkan aqimus shalah, ya, perintah tegakkan sholat, maka kita amalkan dengan menegakkan sholat, dengan membayar atau menunaikan zakat. Ya. Seperti itu cara mengamalkan. Ya. Ustaz sampaikan ibadah tadi menurut siapa Ustaz? Apa Ibnu Taimiyah. maknanya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mohon dituliskan Ustaz. Ismun jami'un likulli ma yuhibbu wa yardah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal af'ali. Az-zahirah wal batinah. Az-zahiratu wal batinah. Nah, ini perkataan Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ustadz boleh tanya Ustadz? Ya. Itu aqidatan, kemudian ibadatan, akhlaqan, adaban, sama muamalatan itu bentuk apa ya Ustadz ya? Bentuk isim maf'ul. Kalau yang Anda tahu sih muamalatan tuh isim maf'ul. Yang lainnya apa Ustadz? Masdar. Masdar Itu semua. masdar. Ini semuanya masdar. Ya. Masdar Kalau semua. yang kalau yang akhlakon itu sama dengan hulukun bedanya apa ya Ustadz ya? Khuluqin azim, sama ya Pak. Atau khuluq itu jama' atau mas khuluq. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Khuluq kalau nggak salah sama ya. Atau mungkin bentuk jama' ya, lupa juga. Iya, ini kalau akhlakon bentuk jamaknya maksudnya. Enggak, maksudnya khuluq itu. Oh, yang huluk itu. Jadi ini Tapi semuanya masdar ya? Anda pastikan dulu ya. Ya. Apa tadi pertanyaannya? Enggak, Anda lagi mau mencoba mencari bentuknya, ini bentuk apa? Apakah bentuk masdar? Kalau Masdar. apa bentuk isim maf'ul?
apa bentuk, kalau soalnya kalau ngelihat dari wazannya kayak seperti isim maf'ul kan, muamalatan kan, adaban gitu. Tapi yang anak kebetulan tahu yang biasa itu kalau suka dipakai tuh kalau di buku di kitab kita pakainya hulukun gitu. Nah, ini akhlakon tuh bentuk apa gitu kan? Ya sebentar ya. Akhlakon. Dari kata iya. dasarnya apa? Bukan, Kata dasarnya akhlak apa? itu jamak dari bukan. Akhlakun jamak dari khulukun. Itu jamaknya ya Ustaz ya? Oh iya, berarti akhlak ini jamaknya ya. Terbalik kan tadi. Yang akhlakon yang jamaknya itu apa? Katanya dari holakon Ustaz, kata dasarnya. Khuluk. Dari holako. Kata dasarnya fiilnya. Dia ada kholuko, ada kholiko, ada kholako. Khulukun. Dari akhlako. Akhlako. Fiilnya akhlako. Oh, fiilnya akhlako. Bukan Akhlako holako ya. fulan. Akhlako berarti af'ala yuf'ilu ya Ustaz ya? Terakhir. Soalnya banyak ini di kamus. Gimana? Ruba'i mujarad itu bukan. Iya, Anda ini ya, harus konsentrasi dulu nih baca. Soalnya banyak ini. Coba aja di Al-Ma'ani ya. Cara lihat ini. Iya, tadi Anda coba cari nggak ketemu gitu. Maksudnya ini dari apa gitu. Soalnya maksudnya Anda tuh gini, menggunakan kata tuh masih, karena kan katanya banyak ya Ustadz ya. Ini nih pakai apa ya? Pakai apa? Pakai isim maf'ul, pakai masdar, pakai apa? Maksudnya Anda tuh pengen tahu nih pakai apa gitu. Pengen tahu penggunaan dari apa isim maf'ul atau masdar itu seperti apa gitu. Jadi makanya Anda coba cari kata dasarnya tuh dari apa gitu. Kalau nyari kata dasar tuh carinya yang Arab-Arab ya, bukan Arab Indonesia. Ini Arab-Arab. Ini Arab Indonesia, Arab-Arab. Cari akhlak. Ini beda lagi nih akhlak depannya. Nah ini nih akhlak. Jam'u khuluqin, jamak dari khuluq. Cuma udah jadi istilah ya, jadi anak kalau dari apa kata dasarnya anak belum pasti juga. Takhallaqo tidak ya. Kalau yang tadi muamalatan dari ini bukan Ustadz, dari apa? Itu Amalah. isim masdar mimi, muamalah. Oh, bukan dari apa fi'il madinya amalah bukan? Iya, amala, yu'amalu, muamalatan, masdar miminya. Masdar mimi. Nah, itu masdar mimi Ana juga masih belum paham tuh Ustaz. Kalau adaban itu dari apa tuh Ustaz? Kalau adaban. Ya, coba kita cek. Adab. Jamak dari adabun. Cuma tidak disebutkan di sini fiilnya apa gitu. Karena dia udah jadi istilah. Kalau udah jadi istilah syar'i itu apa jadi itu disebut isim jam'i bukan Ustaz? Bukan, jadi bukan apa isim mustaq isim kalau yang tidak ada itu memang udah jadi istilah tuh isim jam'i ya Ustaz ya? Yang bukan turunan. Bukan juga. Memang udah jadi istilah aja, dia biasanya isim berupa isim masdar ya. Isim masdar, tapi dia misalkan dia ada asal dari kata kerjanya itu bisa jadi dia berbeda dengan artinya. Misalkan sholat itu asalnya dari sholat itu artinya berdoa ya. Seperti itu, jadi kadang-kadang asal katanya berbeda maknanya dengan istilahnya itu gitu. Jadi kadang-kadang tidak disebutkan asalnya. Mungkin ini adanya adaba ya. Adaba fi'il. Adaba yu'adu. Adaba.
Adaba masdarnya di sini Adaban nggak disebutkan. karimun. Adaba. Ya, Yang berasal dari masdarnya mana Ustaz? adab. Adabun. Adabun ini masdar ya. Adabun. Adabun itu masdar. Oh di sini Enggak, enggak ditulis kalau Ustaz bacanya. adab ini jamak taksir tadi kan. Mufradnya adabun. Adabun ini Adabun, iya. berupa isim masdar. Isim masdar. Ya Isim biasanya masdar sama masdar beda lagi Ustaz ya? iya agak berbeda, agak berbeda. Isim masdar dengan masdar itu agak berbeda. Sama seperti isim fi'il juga beda lagi gitu Ustaz ya? Isim fa'il maksudnya. Ada isim fi'il juga kan? Isim apa? Oh ya, isim Yang- fi'il ada juga. Ya, beda lagi isim fi'il dengan isim fa'il beda ya. Ntar tadi ada tidak disebutkan. Biasanya kalau udah jadi istilah syar'i itu harus rinci lagi dari mana asal fi'ilnya. Kalau di kamusnya jarang disebutkan. Ana tuh masih bingung Ustadz kan, itu kan bentuk jumlahnya kan dalam bentuk jumlah fi'liyah, kemudian dia sebagai maf'ulun bih yang 4 itu kan ya Ustadz ya. Nah itu apakah memang harus menggunakan isim maf'ul, atau bisa pakai isim fa'il, atau pakai Isim masdar gitu? biasanya. Pakai masdar, umumnya pakai masdar. Pakai masdarnya. Iya, itu semuanya berbentuk masdar. Ibadah itu masdar juga. Ya, Abada ya'budu ibadatan. Iya, nah, jazakallahu khairan. Ya. Ya, jadi ini berbentuk masdar ya. Ada lagi pertanyaan? Masih ada waktu ya. Kita lanjutkan aja. Ini sudah ya. Sama semuanya ma'tuf. Nah, kenapa kita amalkan ilmu tersebut? Dilanjutkan oleh Syekh di sini. Li'anna hadza huwa samratul ilmi wa huwa natijatul ilmi. Ya. Karena ini itu maksudnya apa? Mengamalkan. Ya, mengamalkan itu adalah mengamalkan, atau karena beramal ini adalah buahnya ilmu. Berarti hazanya isim anna ya? Ya, ini isim anna. Jadi buah ilmu dan natijah. Apa natijah? Keberhasilan ilmu ya? Hasil ilmu. Hasil dari ilmu itu amal. Sama buah ilmu itu amal. Makanya kita mesti beramal. Itu maksud saya. Mestinya orang yang berilmu itu akan beramal. Ya. Tidak mungkin orang yang berilmu itu tidak beramal. Berarti dia belum berilmu. Karena Ustadz ilmu Afwan itu tadi adalah, yang haza baliknya kemana Ustadz Afwan? haza itu amal. Perkataan sebelumnya ini, perkara ini. Mengamalkan ilmu ini. Mengamalkan ilmu. Yang ini, yang apa, yang biilmihi, apa yang ya'mala itu apa gimana Ustadz? Perkataannya yang ya'mala atau Pokoknya ya'mala? perkara sebelumnya ini. Ya, perkara sebelumnya. Kenapa kalau misalnya langsung pakai domir nggak bisa ya Ustadz ya? Li'annahu, jadi maksudnya sebagai pengganti gitu. Kenapa pakai isim isyarah gitu Ustadz? Li'annahu, jadi maksudnya perkataan yang haza sebelumnya. itu cenderung kepada kalimat ya. Kalau huwa itu kepada isim. Oh, haza itu cenderung ke kalimat. Jadi. Haza itu kembali ke perkara ya. Perkara. Jadi seperti dalam surat Al-Kahfi ketika Nabi Zulkarnain itu memagar Ya'juj Ma'juj, ya. Ya'juj Ma'juj itu kan tidak dapat
membongkar tembok itu kan. Iya. Kemudian kata Allah, qala hadza rahmatum mir rabbi. Ini adalah rahmatnya Allah. Qala hadza rahmatum mir rabbi. Ya, jadi menggunakan hadza. Hadza itu maksudnya adalah perkara bahwa Ya'juj Ma'juj itu tidak dapat keluar dari tembok yang dibikin oleh Nabi Zulkarnain. Ya. Jadi hadza itu dia lebih ke kalimat atau pernyataan. Jadi pernyataan sebelumnya ini karena ini maksudnya karena pernyataan ini atau mengamalkan ilmu atau penuntut ilmu itu mesti mengamalkan ilmunya. Nah, itu adalah buahnya ilmu. Berarti huwanya domir fasal gitu Ustaz ya? Ya, ini kita bahas ya. Pertama, li'anna adalah ini saudaranya Anna ya. Jadi sama dia dengan Anna. Nah, Anna itu kan inna atau Anna adalah menasabkan isimnya. Ya. Isim, ya, Jadi ini adalah isim li'anna. Ya, fi mahalli nasbin. Fi mahalli rafin. Fi mahalli nasbin. Fi mahalli ismun di ismi Isim Anna. Anna. Dia fi mahalli nasab isim Anna atau isim li Anna. Kemudian dia cara mengirab pertamanya itu ismu isyaratin ya kan. Mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbi ismi inna. Isim Anna. Ya, ismi Anna. Ya. Linya nggak perlu ya Ustadz ya? Linya nggak perlu ya? Kenapa? Linya, li. Li itu bisa dipisahkan bisa ya. Li itu adalah harful jar Mabni. li ta'lil. Mabni. Li ta'lil. Ya, untuk menunjukkan sebab ya, li ta'lil. Artinya untuk Terus fi mahala laha minal i'rab gitu Ustaz ya? Ya, la mahala laha minal i'rab. Kemudian baru masuk ke ananya gitu. Harfun nasbin gitu. Anna itu harfun musyabbahun lil fi'li. Ya. Mabniun alal fathi. Fathi ya. Kemudian ini isimnya, nah khobarnya. Jadi ini ada dua versi ya. Pertama bisa yang mengatakan ini domirul fasl. Domirul fasl. Domirul fasl. Mabni ala fathi gitu ya? Ya, mabni ala fathi la mahala laha minal i'rab. La mahala lahu minal i'rab. Jadi tidak memiliki kedudukan i'rab. Ya, jadi dia tidak mubtada, tidak khobar. Iya. Kemudian, nah, mana khobar dari Anna? Khobarnya adalah Samrotu. Ini adalah khobar dari Anna. Ya. Nah, domirul fasl ini lumayan sering juga ya di dalam Al-Quran seperti ulaika humul muflihun. Ulaika humul, ya kan? Ulaika humul muflihun ya. Juga muhtadun. Hum di sini adalah domirul fasl. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang
yang beruntung. Nah, apa fungsi domirul fasl ini? Domir fungsinya adalah untuk memisahkan antara mubtada dan khobar. Khawatir khobar ini bisa bermakna atau berkedudukan naat. Ya, jadi kalau tidak ada hum, ini misalkan tidak ada ya, ini tidak ada, maka bacanya ulaikal muflihun. Kalau ulaikal muflihun, maknanya adalah mereka yang beruntung. Mereka yang beruntung. Belum ada khobarnya. Mereka yang beruntung. Seperti itu maknanya kalau tidak ada hum. Tapi kalau ada hum, mereka adalah yang beruntung. Ya. Jadi hum ini untuk menegaskan setelahnya sebagai khobar, ya, bukan sebagai naatnya. Sama seperti ini, li'anna hadza huwa samratul ilmi. Kalau tidak ada huwanya bisa li'anna hadza samratul ilmi, karena buahnya ilmu ini titik. Nah, seperti itu. Jadi huwa ini untuk menegaskan kalimat setelahnya sebagai khobar, bukan sebagai naat atau badal. Nah, seperti itu. Atau bisa juga di i'rab huwa samratul ilmi ini sebagai kalimatnya ya, kalimat huwa samratul ilmi sebagai khobar li'anna haza huwa samratul ilmi, karena ini adalah buahnya ilmu. Ya. Karena perkara ini, ia adalah perkara huwa ini kembali kemana? Ilmu ya. Ke amal. Amal adalah buahnya ilmu. Tapi yang lebih tepat ini adalah domirul fasl. Domirul fasl. Kemudian samrotu sebagai khobar li'anna. Ya, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Wa huwa mudhaf. Kemudian ala ilmi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih. Nah, kemudian wa di sini adalah ma'tuf. Ya, ma'tuf kepada huwa ini, huwa samratul ilmi, ya, kemudian wa huwa natijatul ilmi. Ini kalimat ini ma'tuf kepada kalimat sebelumnya. I'rabnya sama ya, ini bisa tadi di i'rab sebagai ini mubtada, ini khobar, di mana ini adalah berupa jumlah ismiyah. Ya, ini jumlah ismiyah yang mana ma'tuf kepada jumlah ismiyah yang ini, huwa samratul ilmi. Nah, huwa samratul ilmi tadi itu sebagai khobar li'anna. Afwan Ustaz, berarti ada dua i'rab ya. Yang pertama jumlahnya itu maktuf kepada jumlah yang sebelumnya, atau huwa itu yang hanya maktuf ke huwa sebelumnya ya. Ya, ini huwa mana yang ini? Yang huwa ini maktuf ke huwa yang ini, yang huwa ya, kembali maktuf kepada ini ya. Ya. Atau jumlah wa huwa ya. Atau jumlah jumlah ini maktuf ke wa huwa samratul ilmi. Nah, ada lagi pertanyaan tentang ini? Nah, kalau mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak hadhihi di sini samrotu? Kenapa?
Ada yang tahu? Kenapa bukan hadhihi? Kenapa bukan hadhihi? Huwa Ustaz. Karena huwa. Ya ini kan samrotu. Atau kenapa nggak hiya? Karena mudhofun ilainya mudzakkar, Ustaz. Tidak juga, tidak seperti itu ya. Kita lihatnya dari mudhofnya. Ya itu biasa ya kalau isi masdar atau isi masdar, dia tidak memiliki ruh, tidak bernyawa, maka dia boleh muzakkar. Ya. Jadi kalau tidak ada ruh, nama istilahnya mu'annas majazi. Mu'annas majazi. Sebagaimana tadi di soal kaf itu disebutkan qala hadza rahmatum mir rabbi. Qala hadza rahmatum mir rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Sini hadza, ini rahmatun. Anda pernah baca bahwa ada qiraat lain mengatakan ini hadhihi. Oh, qiraat itu hadza. Jadi boleh menggunakan hadza atau hadhihi. Afwan Ustaz, suaranya nggak jelas. Ada yang peserta mic-nya kebuka ribut Ustaz. Siapa yang terbuka ya? Pak Darwi. Di mute aja dulu Ustaz. Jadi rahmatum ya, qala hadza rahmatum min rabbi. Ini adalah rahmat dari Rabbku. Dikata Zulkarnain. Jadi menggunakan hadza, tapi di riwayat lain ada hadhihi. Qala hadhihi rahmatun min rabbi. Jadi boleh menggunakan hadza atau hadhihi karena rahmatun ini adalah masdar, yang mana masdar itu tidak bernyawa. Ya, setiap yang tidak bernyawa, maka boleh kita mentazkirnya atau mentaknisnya. Ya, tapi umumnya mentaknis kalau dia tak marbutoh. Seperti halnya juga dengan di surat Al-Anfal, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Bukan qaribatun. Mu'annas majazi apa ya Ustaz? Iya, majazi. Inna rahmatallahi qaribun. Nah, qaribun minal muhsinin ya, salah. Qaribun. Nah, ini syahidnya bukan qaribatun, tapi qaribun di ayat tersebut. Padahal di sini rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Tapi penjelasannya banyak nih ya. Kenapa tidak qaribah? Ya salah satu penjelasannya bahwa rahmah adalah masdar, dan masdar itu tidak memiliki ruh. Dan setiap yang tidak memiliki ruh boleh mentaknis atau mentazkirnya. Ya. Fa'anta ta'nisuhu au tazkiruhu bil khiyar. Boleh memilih antara tazkir atau taknis. Ya. Seperti itu. Jadi kalau ketemu, kenapa nih bukan hazihi, ini bukan qaribatun. Ya penjelasan lainnya banyak ya. Seperti halnya penjelasan Ibnu Qayyim mengatakan, kenapa tidak qaribah? Karena Allah itulah Allah yang lebih dekat, itulah yang lebih Allah itu lebih dekat dibanding rahmatnya. Jadi ini ada lafaz Allah. Jadi qaribun ini adalah
mensifati Allah ini. Allah itu yang dekat. Allah itu lebih dekat gitu. Kemudian ada juga makna lainnya, rahmah itu bisa bermakna ampunan, gufron. Yang mana gufron itu adalah muannas. Bisa gufron atau saub. Saub itu pahala. Pahala itu muzakkar. Ya, seperti itu. Ya, ya. Itu yang apa tadi yang itu ini ya Al-A'raf 56 ya? Anang kurang iya kalau nggak salah Iya, Al-A'raf 56 innal rahmata tuh bukan pakai tamar buto ya Ustaz ya, pakai tak taknis ya, pakai tak terbuka. Rahmah. Ya, kalau penulisan bisa tak terbuka atau tak tertutup. Oh gitu. Oh, bukan pakai hak besar gitu, rahmata gitu pakai bukan pakai bukan kayak gitu ya Ustaz ya? Iya, bisa penulisan tergantung dia code-nya jenisnya apa. Terus tadi Ustaz bilang kalau misalnya dia master itu kan tidak mempunyai jenis kelamin ya gitu Ustaz ya? Tidak memiliki ruh. Oh, tidak memiliki ruh. Jadi ditakdirkannya ke muannas gitu. Dibalikannya ke muannas. Jadi bisa muannas, bisa muzakkar. Bisa muannas, bisa muzakkar. Ya. Ismun ma la ruha lahu fa anta tazkiruhu atau taknisuhu bil khiyar. Boleh memilih antara mentaknis atau mentazkir. Yang sejenis rahmah lagi apa Ustaz? Ini samrotun. Samrotun itu. Oh iya. Ya ini tadi kan karena bahas ini ya. Oh iya. Sama seperti natijah. Jadi dia masdar boleh muannas boleh muzakkar. Kemudian kita lanjutkan wahamilul ilmi kal hamili silah tahu nggak silah? Silah penyambung. Bukan. Apa? Itu pakai shot itu. Ini sila, ini pedang, senjata. Lisilahihi. Ya. Imma lahu wa imma alaihi. Artinya? Dan pembawa ilmu seperti pembawa pedangnya bisa atasnya gitu ya. Dia bisa memanfaatkan senjata itu atau dia dimanfaatkan senjata itu. Ya betul. Bisa bermanfaat baginya atau malah menjerumuskannya. Ya, bisa melukainya. Jadi ibaratnya pemegang ilmu itu sama dengan pemegang senjata. Seperti pemegang senjata, dia bisa memanfaatkan senjata tersebut dan berguna bagi dirinya. Atau malah melukai dirinya sendiri. Ya kan? Nah, seperti juga itu pemilik ilmu atau pembawa ilmu, dia bisa membela dirinya nanti di hari akhirat, ya, atau bisa menuntutnya untuk masuk ke dalam neraka. Itu maksudnya. Lahu itu adalah bisa bermanfaat untuknya, alaihi itu bisa memudaratkannya. Gitu. Ya seperti berhujah halnya atasnya gitu ya Ustaz maksudnya. Ya berhujah atasnya. Ya seperti dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walihada sabatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Ini ada di Sahih Muslim ya. Riwayat dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi hujjatun laka. Al-Qur'an itu bisa sebagai hujjah bagimu. Ya, bagimu itu maksudnya sebagai hujjah yang dapat membelamu untuk masuk ke dalam surga, atau bisa atasmu itu artinya menuntutmu sehingga kamu masuk ke dalam neraka. Ya. Ketika dia mengamalkan Quran, meyakini Al-Quran, membaca, menghafal, membenarkan kabar yang di dalamnya, melaksanakan perintah yang ada di dalamnya, maka itu hujjah baginya.
hujjatun laka. Tapi kalau Al-Qur'an itu diabaikannya, ya, dihinanya, kemudian tidak dibenarkan, maka Al-Qur'an itu akan menjadi hujjah atasnya yang akan dituntut, yang akan menuntutnya sehingga dia masuk ke dalam neraka. Itu maksud. Jadi sama seperti pembawa ilmu tadi, ya. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya, maka ilmu tersebut malah menjerumuskan dia masuk ke dalam neraka. Karena dia misalkan berilmu agar dikatakan sebagai orang alim, berarti dia tidak ikhlas kepada Allah SWT. Berarti ada yang disembahnya, yaitu orang lain. Karena dia mengharapkan pujian orang lain. Maka justru itu akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Seperti itu. Ya, maknanya seperti itu. Kemudian adapun i'rabnya, ya, wa hamilu, wa di sini adalah istinafiyah. Ini kalimat baru, ya. Oh, berarti Ya, istinafiyah. Kita Huruf permulaan. Kemudian hamilu, mubtada, ya, mubtada, al-aini mudhof ilaih. mudhof ilaih. Ini mubtada wa huwa mudhof, ini mudhof ilaih. Khabarnya Kal hamili. ya berupa jar majrur. Kabar Ini jumlah, Ustaz. bukan jumlah, jar majrur. Jumlah. Jar majrur itu sibhul jumlah, Kal hamili. bukan jumlah. Sibhul jumlah. Al jar wal majruru fi mahalli raf'i khabari mubtada'in. Ya, fi mahalli raf'i khabari mubtada'in, jar majrur. Kemudian imma. Immanya apa tuh? Mubtada lagi. Imma apa? Mubtada. Ini beda. Syartin, Ustaz. Jumlah Ya, ini harfu kali ya. syartin wa tafsilin. Oh, ya. Harfu tafsil, ya, bukan huruf syarat, ya. Huruf tafsil. Huruf untuk merinci. Tafsil. Ya, harfu tafsilin. Harfu tafsilin. Harfu atau harfu untuk tafsil. Harfun ditafsilin. Harfu tafsil. Nah, lahu. Lahu ini sebagai jar majrur, ya. Jar majrur sebagai apa? Nah, sebenarnya ini ada yang dihapus, ya. Asalnya adalah imma kana lahu. Imma ka atau imma kana asilah lahu. Asalnya gini, imma kana silahu lahu. Wa imma kana silahu alaihi. Ya. Berarti lahunya tetap khobar dong. Atau khobarnya kana. Khobar kana yang mahzuf. Khobar kana yang mahzuf berarti. Iya, seperti itu. Jadi imma lahu itu asalnya imma kana as-silahu lahu. Wa imma kana as-silahu alaihi. Kenapa kata bantunya pakai kana, Ustaz? Boleh tidak pakai kana, tidak masalah. Misalkan imma as-silahu lahu, bisa juga, ya. Tidak masalah, juga tidak pakai kana. Imma as-silahu lahu. Jadi dia sebagai mubtada, khobar dari mubtada yang mahzuf. Imma as-silahu lahu wa imma as-silahu alaihi. Ya. Bisa senjata tersebut lahu, menguntungkannya, wa imma bisa juga senjata tersebut menjerumuskannya. Ustadz, kalau yang mahzuf kayak gitu berarti cuma ada khobar mahzuf aja gitu ya? Khobar jumlah mahzuf gitu ya? Ya, apa mubtada mahzuf jadi gimana?
Al-jar wal majrur khabarun lil mubtada'il mahdzuf. Oh, oke. Khabarun lil mubtada'il mahdzuf. Ya, sampai di sini aja kita akhiri. Jadi kita sampai perkataan imalahu wa ima'alai. Jadi nanti insyaallah kita sambung pada pertemuan. Tetapi minggu depan Ana tidak bisa ya, karena ada acara. Jadi kita libur ya, karena memang kita bulan Ramadan tidak mengisi kajian ataupun program basis pun diliburkan ya, karena kita fokus ibadah dan membaca Al-Quran ya. Jadi program basis pun diliburkan selama Ramadan, termasuk juga program membaca kitab ini ya. Kita fokuskan ke ibadah dan membaca Al-Quran lebih banyak. Nah, untuk itu kita mulai minggu depan itu libur ya, tidak ada kajian ini, dan kita akan lanjutkan kembali bulan Syawal ya, menunggu pengumuman berikutnya. Nah, selama itu mungkin bisa antum murojaah kembali pelajaran-pelajaran ya, kalau antum ingin murojaah kembali, kesempatan untuk murojaah pelajaran yang lalu ya, karena ini sudah pertemuan ke 54, 53 atau 54. Ya. Ustaz. Ya. Boleh Ustaz usul Ustaz. Ustaz kan praktisi pendidikan, dosen, kemudian praktisi bahasa Arab juga. Boleh dipikirkan Ustaz untuk membuat ini kuliah online untuk para peserta basis juga atau umum lah. Cuma bisa dengan penyetaraan gelar S1 Ustaz. Oh gitu ya. Bisa juga nanti basisnya ditambah dengan materi hiwar atau yang lainnya Ustaz. Materi hiwar ya. Boleh iya. juga. Anda sedang menyusun juga untuk materi hiwar. Lama-lama kita belajar nggak tahu rupanya sudah paham bahasa Arab, sudah paham ilmu Islam, sudah gelar S1 juga. Iya, Anda juga sudah mempertimbangkan, cuman pertimbangan berurusan dengan itunya belum sempat ya, berurusan dengan pemerintahnya gitu. Kelulusannya untuk mendapatkan penyetaraan bisa Ustaz. Penyetaraan. Ya boleh nanti kalau misalkan admin atau pengurus program basis ini misalkan ada yang bisa mengurusnya, ya tafadhol. Karena membuka kesempatan ya atau ide-ide seperti itu. Kalau anak pribadi, ada anak sendiri yang bekerja, anak tidak sanggup ya. Kalau ada ikhwan atau akhwat yang ingin membantu atau bekerja sama, silahkan ya. Nanti bisa dibicarakan dengan pengurus basis. Ya, dengan Ustaz Abu Ali terutama ya. Iya Ustaz. Ya, bagus itu kan idenya. Saran ide ke Ustaz. Nampaknya kan basisnya alhamdulillah berkembang luar biasa. Nggak menutup kemungkinan juga nanti bisa bikin ma'had offline kan. Yang ada ijazah yang resmi gitu kan. Iya. Dan dari sini mulainya. Anda melihat dulu kan pernah ikut di BISA. BISA kan Kencang Irul itu kan online juga. Akhirnya berdiri juga setelah program BISA-nya berjalan, berdiri ininya di beberapa kota untuk les bahasa Arab itu. Kemudian setelah itu berdiri juga sekolah SD dan SMP-nya. SMP-nya bahkan gratis itu. Luar biasa. Kemudian Anda melihat ini Madinatus Salam yang Ustadz alumni bukan Al-Furqan, Umar bin Khattab kan baru. Yang di Libya, yang di Madinah sekarang, Riyadh. Sipul awal. Awalnya online, sekarang berdiri juga di Jakarta dengan mertuanya. Yang mertuanya lupa namanya. Ustadz yang ngajar bahasa Arab di Roja itu. Yang udah tua. Berdiri Mahad Nida Ussalam. Dari online juga kan.
Iya, iya. Jadi kalau Anda melihat ada kusa, ada suinya berdiri juga, penyetaraan dengan Darul Qalam dia. Bisa PAI gelarnya. Apalagi kalau Ustadz memang dosen, praktisi pendidikan juga, kemudian memang bekerjanya di bidang ini juga kan, guru bahasa Arab juga. Lebih bisa lah seharusnya. Iya, ya. Insyaallah nanti dipertimbangkan ya. Sebenarnya itu tergantung timnya ya. Kalau memang ada peserta basis ini terutama ya yang bersedia, silakan nanti dimusyawarahkan. Kalau Anda pribadi senang dengan ide tersebut, ya. Tapi kalau Anda sendiri yang bekerja tidak bisa, gitu ya. Harus kerja tim, gitu. Seperti itu. Ya nanti Anda coba inilah berikan masukan juga ke program. Kalau Anda pribadi kan di sini sebagai pengisi kajian, pengisi materi, ya kan, materi-materi di program basis itu, kemudian membuat soalnya dan juga mengadakan pertemuan ini ya, live seperti ini. Ya. Adapun untuk organisasi misalkan untuk bikin sekolah seperti itu ya, mungkin harus ada tim lagi ya. Ada timnya lagi. Kenapa, Ustaz? Ya syukur atas ya, Ustaz. idenya. Ya, demikian untuk pertemuan kali ini. Kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan lagi kepada Ustaz Abu Hadi, tafadhol. Baik, aksanallahu ilaik atas pemaparan materinya berkaitan dengan program kelas membaca kitab Arab Gundul yang alhamdulillah sudah disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Riga hafizallahu ta'ala, dan meskipun sedikit demi sedikit namun insya Allah ini akan menjadi pondasi kita yang sangat bagus gitu untuk pembelajaran berikutnya. Taib, Anda sampaikan jazakallahu khair wa barakallahu fik pada Ustadzuna Riga atas waktu dan juga ilmunya. Barakallahu fikum Ustadz. Semoga Ustadz senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa buat rekan-rekan semua yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair atas atensinya dan juga atas saran serta masukannya, barakallahu fikum. Ini sebuah indikasi yang sangat bagus bagi kita terutama. Dan jujur kita sebenarnya pingin sekali basis ini tidak hanya sekedar sebuah wadah online saja sebenarnya, dan kita kepingin juga sebenarnya untuk bisa lebih besar sehingga kedepannya kita bisa memberikan manfaat kepada khalayak yang lebih luas lagi, sepertinya begitu. Dan insya Allah ada beberapa informasi juga yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi berkaitan dengan pembelajaran yang insya Allah di bulan Ramadan kita akan libur sementara dan akan dilanjutkan pada bulan Syawal biidznillah ta'ala. Tayyib, ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam.